bagian dari firman-Mu Bapa, biarlah Bapa firman-Mu dapat tersampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat siang semuanya. Yang di dalam, di luar, dan yang di rumah. Selamat beribadah di dalam nama Tuhan. Mari kita langsung buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 9. Saya masih mau menyambung apa yang pernah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Kita akan baca bersama-sama Lukas 16 ayat 9. Semua sudah dapat kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ya. Beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan tentang sikap-sikap kita yang salah terhadap mamon ini. Mamon ini kata lain daripada uang, harta, benda yang kita miliki. Di sana dikatakan beberapa sikap yang salah terhadap uang adalah tamak atau cinta akan uang. Ya. Di mana kita dapat melihat cirinya, orang itu tidak pernah merasa cukup, dia berani berbuat dosa untuk mendapatkan uang, kemudian dia berani berdosa demi mempertahankan uang itu. Kemudian sikap yang salah terhadap uang antara lain menganggap uang atau harta yang ada padanya itu adalah miliknya sendiri. Kemudian dia mempergunakan uang itu dengan cara yang salah, berfoya-foya, menghamburkan uang itu untuk hal-hal yang duniawi. Dan dia menjadikan mamon atau harta itu menjadi tuan dalam hidupnya. Nah, sekarang kita akan lihat hal-hal yang perlu kita ketahui tentang uang, harta atau mamon itu. Ya, saya ingin mengingatkan kita semua, ini yang harus kita ketahui. Yang pertama, Amsal 27 ayat 24a. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang mamon atau uang atau harta benda itu? Dikatakan, karena harta benda tidaklah abadi, apakah mahkota tetap turun-temurun? Kita lihat bagian A-nya. Karena harta benda tidaklah abadi. Dengan jelas firman Tuhan katakan, uang, mamon, harta benda yang kita miliki sekarang ini tidak kekal, tidak abadi. Ya. Amsal 23 ayat 4 dan 5 katakan apa? Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Amsal adalah, penulis Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo. Ya. Kita tahu Raja Salomo adalah orang yang sangat kaya, dia memiliki semua yang dia inginkan, dia mempunyai banyak harta benda. Tapi dia dapat menulis hal ini, saudaraku. Dia mengingatkan kita, dia menikmati semua kekayaan dunia ini. Dia mengalami semua ya yang kita cari selama ini. Dia mendapatkan hal itu. Tetapi dia menuliskan Amsal ini untuk mengingatkan kita. Supaya kita meninggalkan niat untuk menjadi kaya, dia katakan. Jangan sampai hati kita melekat kepada harta itu. Karena harta itu tidak abadi. Harta itu tidak kekal. Harta itu, uang itu, mamon itu tidak bisa menjamin untuk kehidupan yang kekal dalam hidup kita. Saudaraku, saya ambil satu contoh seorang yang pernah hidup dalam dunia ini dan dia menjadi orang yang terkaya di Irlandia. Pada tahun 1970 dia memulai bisnisnya dengan menjual pasir dan batu-batuan dari menggali tanah pertanian milik orang tuanya. Dia menjadi sukses karena dia rajin, dia berusaha keras,
dan dia dapat membangun perusahaan keluarganya yang dinamakan dengan Queen Group. Dia mendirikan Queen Group di berbagai tempat, membuka anak cabang di berbagai negara. Dan menurut catatan tulisan orang-orang terkaya di dunia, dia masuk di dalam urutan itu. Dia mempunyai harta 84 triliun, tetapi apa yang terjadi saudaraku, seluruh harta bendanya tiba-tiba bersayap seperti yang Amsal katakan, hilang lenyap. Di tahun 2008 terjadi krisis global melanda dan dia salah menginvestasikan keuangannya kepada satu proyek, saudaraku. Akhirnya dia mengalami kebangkrutan dan disita hartanya. Dalam sekejap hartanya lenyap. Benarlah apa yang dikatakan oleh Amsal tadi, saudaraku. Karena dia tiba-tiba bersayap, dia tiba-tiba terbang, dia tiba-tiba hilang lenyap. Harta benda, uang, mamon itu bisa tiba-tiba dalam sekejap, saudaraku, hilang. Setelah dikumpulkan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, menumpuk ya, menjadi tambah banyak, tetapi dalam sekejap itu dapat hilang lenyap seperti bersayap dikatakan. Matius 6 ayat 19, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, saudaraku, coba kita lihat Matius 6 ayat 19. Kita buka, kita baca. Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Kenapa Yesus katakan jangan kita kumpulkan harta kita di bumi ini, saudaraku? Karena ada 3 musuh daripada harta kita. Ada 3 hal yang dapat menghancurkan harta kita, saudaraku. Pertama, ngengat, ya. Ngengat itu satu binatang kecil, saudaraku, seperti rayap itu yang makan kain, makan kertas, makan yang kecil-kecil semua bisa hancur ya. Rumah, lemari kita dan lain-lain bisa hancur karena ada ngengat dan ada ngengat ini, saudaraku. Binatang-binatang pengerat ini. Nah, pada waktu itu dikatakan ngengat, saudaraku, karena apa? Karena orang pada zaman dahulu, saudaraku, ketika mereka punya harta, mereka punya uang, mereka akan membeli kain ungu ya. Jadi orang-orang kaya, para bangsawan, mereka akan membeli yang namanya kain ungu. Jadi kalau mereka, orang-orang itu berpakaian kain ungu, mereka, orang-orang sekitar sudah tahu ini orang kaya. Karena tidak semua orang bisa beli kain ungu. Itu kain impor, saudaraku, dari Tiatira. Nah, hanya orang-orang kaya, bangsawan, raja, dan juga imam yang memakai pakaian dari kain ungu itu. Jadi kalau dulu, saudaraku, orang berpakaian kain ungu semua bisa nilai, ini orang kaya, ini bangsawan. Ya, kalau sekarang kita nilai dengan apa? Emas harta, ya kan? Ada orang yang jalan dengan anting emas panjang ini, harta kaki, semua emas, saudaraku ya. Pasti kita langsung nilai, kaya bener dia ya, semua emas. Walaupun kita tidak tahu itu emas apa, kuningan atau emas apa ya. Tapi kalau kita lihat yang kuning-kuning itu, saudaraku, kita menilainya, ya dia orang kaya ya kan. Nah, pada zaman dulu, saudaraku, kain ungu itu adalah semacam harta benda bagi orang-orang kaya. Tapi Yesus katakan itu semua bisa hancur, bisa rusak karena adanya ngengat ya. Lalu mereka menyimpan makanan di dalam gudang-gudang mereka seperti jagung, tepung, saudaraku ya. Itu menjadi satu harta kekayaan mereka pada zaman dulu. Tetapi apa yang terjadi, Tuhan katakan juga itu bisa hancur ya. Ulat, tikus, binatang-binatang kecil ini dapat memakannya dan habislah semua itu. Kemudian karat, saudaraku. Karat bicara dari sesuatu yang dapat menghancurkan logam, mobil, apa itu, barang-barang logam ya, yang aluminium dan lain-lain. Itu dapat dirusak oleh karat, kropos. Saudara punya barang-barang apapun ya. Saudara punya mobil-mobil mewah sebanyak apapun. Kalau saudara tidak pakai, saudaraku ya, saudara pajang, saudara hanya pakai 1 kali, 2 kali, saudara biaya perawatan sangat besar. Karat-karat akan mulai menghabisi barang-barang itu. Pencuri dapat menghancurkan, merampas ya harta benda yang kita kumpulkan itu. Orang Yahudi pada zaman dahulu membuat rumahnya dari
tanah liat, tembok-temboknya dari tanah liat, saudaraku. Tetapi pencuri tetap dapat masuk, mereka menggali tanah rumah-rumah orang tersebut dan mencuri hartanya. 3 musuh harta ini yang di bumi, saudaraku, membuat harta benda yang ada di dalam dunia ini tidak bersifat kekal, tidak bersifat abadi. Semua dapat hancur, semua dapat habis, semua dapat lenyap dengan tiba-tiba. Itu yang harus kita ketahui, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, Lukas 16 ayat 9 tadi katakan, ada saatnya di mana mamon itu tidak dapat menolong kita lagi. Ada saatnya di mana uang, harta benda kita tidak berguna sama sekali, saudaraku. Kapan itu terjadi? Saat kita mengalami kematian, ya. Saya ambil contoh di sini seorang yang bernama Alexander Agung. Ya, anak-anak muda kita belajar. Siapa Alexander Agung? Dia pernah hidup di tahun 362 sampai 323 sebelum Masehi. Seorang raja Makedonia, seorang raja yang berhasil menaklukkan hampir seluruh Yunani, Persia dan bahkan sampai ke Mesir, saudaraku. Dialah penguasa agung, penguasa dunia pada zamannya. Dia masih sangat muda ketika dia menjadi raja pada umur 19 tahun, saudaraku. Dia memiliki semuanya, penguasa dunia, saudaraku. Tetapi dia mati muda dalam usia 32 tahun karena sakit demam pada waktu itu dikatakan. Sampai sekarang, saudaraku, ketika saya membuka internet, para ahli belum bisa menemukan waktu itu sakit apa Alexander Agung ini. Ini masih merupakan misteri katanya. Mereka tidak bisa mengatakan penyakit apa yang tepat yang membuat Alexander Agung, raja muda itu mati dalam keadaan muda. Dan menjelang dia mati, saudaraku, dia menyampaikan pesan kepada para jenderal, orang-orang terdekat kepada dia. Dia katakan, ketika aku akan dimakamkan, dikuburkan, harus ada dokter tabib yang terbaik, yang terpintar berjalan di depan peti mati saya. Yang kedua dia katakan, harta emas, permata, berlian, semua harta yang saya miliki itu harus disebar, ditabur di sepanjang jalan menuju kuburnya. Dan yang ketiga dia katakan, tangannya harus dibiarkan keluar dari peti matinya agar semua orang bisa melihat. Saudaraku, pesan ini membuat akhirnya para jenderalnya bertanya, apa maksud dengan 3 permintaan ini, saudaraku? Tujuan dari 3 permintaan ini. Alexander katakan, dokter terbaik sekalipun, tabib terbaik sekalipun tidak dapat menyelamatkannya saat maut datang dalam hidupnya. Yang kedua dia katakan, saya tidak bisa bawa harta saya, emas saya, permata, berlian saya, kekayaan saya tidak dapat bawa. Kemudian yang ketiga dia katakan, saya punya seluruh dunia, tapi saya pergi dengan tangan kosong. Itu 3 pesan dari Alexander Agung, penguasa dunia, saudaraku, yang pernah hidup di dalam dunia ini. Ini mengingatkan kita, saudaraku, bahwa ada saatnya uang, mamon, harta yang kita miliki, itu tidak akan dapat menolong kita sama sekali dan tidak akan berguna. Pernah, saudaraku, tahun 2014, kalau saudara pernah membaca berita, ada seorang pencinta motor Harley, saudaraku, ya. Karena saking cintanya, saudaraku, dengan motornya ini, dia mau mati dikubur bersama dengan motornya, ya. Makanya dibuatkanlah orang peti matinya seperti itu, saudaraku. Dia naik di atas motornya, saudaraku, dan dikubur. Kira-kira, saudaraku, ada tidak yang membuka kuburannya? Saudara bisa cari beritanya itu, saudaraku, ya. Ada orang yang bersama mati membawa hartanya, saudaraku, kecintaannya. Nah, yang ketiga, saudaraku, yang harus kita ketahui, mamon, uang, harta benda itu bisa menjadi sangat berbahaya. Mazmur 62 ayat 11 katakan, jangan percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Pemazmur memberikan kita peringatan, jangan sampai hati kita melekat kepada harta, ya, kepada harta rampasan, kepada harta yang kita miliki dari hal yang sia-sia. Jangan sampai kita melekat. Mengapa? Matius 19 ayat 23 dan 24.
Ini menjadi sangat berbahaya sekali saudaraku. Karena Yesus katakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Alkitab mencatat, orang kaya yang melekat hatinya kepada harta bendanya, itu akan sangat sulit untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Seorang tokoh India, saudaraku, yang sangat terkenal, yang kita kenal dengan nama Mahatma Gandhi. Dia pernah mengatakan seperti ini, saudaraku, apa yang membuat manusia menderita? Ada yang tahu, saudaraku? Dia katakan seperti ini, yang membuat manusia paling menderita adalah kehilangan. Ya, kehilangan harta, kehilangan uang, kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak. Dengan kata lain, yang paling membuat manusia menderita ketika dia kehilangan orang-orang atau sesuatu yang dia sangat cintai, di mana sampai hatinya melekat kepada sesuatu itu, saudaraku. Maka ketika dia mengalami kehilangan ini, saudaraku, dia akan sangat menderita. Orang-orang seperti ini ya akan bisa membuat dia depresi, gila, bunuh diri. Karena apa? Kehilangan itu penderitaan yang sangat luar biasa bagi dirinya. Saudaraku, itu sebabnya Mahatma Gandhi katakan, bagaimana supaya kita tidak menderita? Bagaimana? Jangan punya apa-apa. Dia katakan, jangan punya apa-apa. Bisa? Bisa tidak punya duit? Katanya ada seorang ibu bilang, tante kalau tidak punya duit mau mati rasanya, katanya. Ya, semua perlu uang, semua perlu duit ya. Hidup di dalam dunia ini, saudaraku, perlu uang ya kan. Sekarang tidak ada yang gratis ya. Tidak ada WC gratis, dulu masih ada WC gratis, sekarang tidak ada, saudaraku. Semua bayar, semua perlu uang ya. Tapi Mahatma Gandhi katakan, kalau tidak mau menderita, jangan punya apa-apa, jangan punya uang, maka saudara tidak akan kehilangan uang. Jangan punya kekasih, jangan punya pacar, ya kan? Jangan punya suami, jangan punya istri. Karena apa? Kita tidak akan kehilangan mereka. Itu sebabnya berbahagialah kaum muda, pemuda-pemuda yang masih jomblo. Amin. Karena saudara tidak akan kehilangan pacar, tidak akan kehilangan kekasih ya. Nikmati masa mudamu, saudaraku. Karena Tuhan bersama denganmu. Ya. Ada banyak anak muda yang kehilangan pacar, diputus pacar ya kan. Mati, saudaraku, bunuh diri, minum baygon, terjun dari Transmart ya kan. Gantung diri dan lain-lain. Karena itu penderitaan ketika seseorang mengalami kehilangan. Nah, perkataan ini, saudaraku, jadi bagaimana? Bisa tidak kita tidak punya apa-apa? Tidak bisa, saudaraku. Karena waktu kita lahir ke dalam dunia ini, keluar dari rahim ibu kita masing-masing, kita sudah punya papa dan mama. Ya kan? Dan kita tidak bisa memilih mau punya bapak yang kayak mana, mau punya mama yang kayak mana. Tidak ada pilihan. Itu sebabnya para filsafat lain menanggapi hal ini. Mereka katakan, kita dapat memiliki sesuatu, itu bukan masalah. Tapi jangan memegangnya terlalu kuat. Jangan melekat, Mazmur katakan, sampai nempel ya. Sesuatu yang nempel di lem, kertas ini saudaraku kalau di lem saat itu dipisahkan, itu robek, hancur. Ya kan? Tidak utuh lagi. Itu sebabnya para filsafat lain mengatakan dan menanggapi, kita dapat memiliki sesuatu, tapi saudaraku jangan sampai kita memegangnya terlalu erat, sampai kita melekat, kita mencintainya. Begitu rupa, saudaraku, karena itu akan berbahaya bagi kita. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya bagi kita. Ibu-ibu kita semua setiap hari pegang pisau, ya kan?
Masak, pegang pisau, potong-potong, pegang pisau. Coba kalau ibu-ibu pegang pisau kuat-kuat ya kan, di tempat yang tajam itu, pegang kuat-kuat, kita akan terluka. Erat-erat, pada saat kita pegang kuat, ada yang mulai ambil pisau itu, kita akan terluka. Tapi pisau itu adalah sesuatu yang sangat berguna bagi seorang ibu, ya kan? Dengan pisau dia bisa memasak, melakukan banyak hal di dapur, menciptakan makanan yang enak untuk keluarganya karena ada pisau itu. Punya harta uang itu tidak masalah. Alkitab mencatat nenek moyang kita Abraham, Ishak, Yakub dan banyak di dalam Alkitab dikatakan orang-orang yang sungguh-sungguh bergaul dekat dengan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang diberkati. Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyang kita, itu dicatat di dalam Alkitab. Kalau Bapak Ibu saudara baca, mereka orang kaya pada zamannya. Mereka dikenal sebagai orang yang paling kaya di daerahnya. Mereka orang yang diberkati, kaya. Kaya tidak menjadi masalah, punya harta tidak menjadi masalah. Tetapi saudaraku, ketika kita mulai melekat kepada harta itu, ketika kita mulai memegang kuat apa yang kita miliki, maka ketika hal itu diambil dari kita, ketika itu kita akan, itu menjadi satu hal yang sangat berbahaya di dalam hidup kita. Bahkan firman Tuhan katakan, itu dapat membuat kita tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya saudaraku, hari-hari ini juga kita harus berhati-hati karena apa saudaraku? Ada pengajaran-pengajaran yang terus disampaikan di dalam gereja-gereja yang mengajarkan bahwa orang Kristen itu harus kaya. Jadi saya katakan sekali lagi, bukan dilarang kaya, bukan Alkitab tidak mengatakan kita tidak boleh kaya. Ya, Alkitab mencatat orang-orang kaya adalah orang-orang yang punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Tapi saudaraku, hari-hari ini ada satu pengajaran dari waktu yang dahulu dan sekarang terus berkembang saudaraku, dengan pengajaran yang mengatakan orang Kristen itu harus kaya. Itu yang kita kenal dengan teologi kemakmuran. Ya. Jadi diajarkan, ada beberapa saudaraku pengajaran ini yang saya ambil saja dari beberapa pengajaran seorang yang bernama Fred Price. Dia mengatakan seperti ini, kalau mafia itu penjahat ya, penjahat. Preman lah, penjahat besar mafia itu ya. Bisa naik mobil Lincoln Continental, itu adalah mobil yang setara dengan Mercedes, BMW, mobil yang termahal saudaraku. Ya. Dia katakan segini, mengapa anak raja tidak bisa? Kita orang yang percaya Yesus, kita adalah anak-anak raja. Jadi kita harus bisa naik mobil mewah juga. Kita harus punya mobil mewah. Orang Kristen, anak raja harus kaya. Nah itu yang saya tidak setuju. Ya. Jadi kalau ada saudara yang naik ojek, berarti saudara bukan orang Kristen katanya. Saudara bukan anak raja. Saudara bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh. Karena anak raja orang Kristen harus kaya. Nah kita tidak menganut teologi kemakmuran ini saudaraku. Ya. Itu sebabnya ada lagi yang mengatakan seperti ini. Oral Roberts saudaraku, dia mengatakan begini. Saya melihat bahwa Tuhan menghendaki kita kaya. Sebab itu saya mulai mengkhotbahkan kekayaan orang Kristen. Nah dia karena pendapatnya seperti ini saudaraku, lalu dalam khotbah-khotbahnya dia hanya mengkhotbahkan tentang berkat. Bagaimana orang Kristen itu harus kaya, bagaimana orang Kristen itu harus diberkati. Jadi setiap kali dia berkhotbah itulah yang disampaikan. Dia tidak mengkhotbahkan tentang salib, dia tidak mengkhotbahkan tentang penyangkalan diri, dia tidak mengkhotbahkan tentang dosa, tapi dia terus mengajar tentang kekayaan. Dia terus mengajar tentang berkat-berkat. Nah ini mengerikan sekali ya. Orang-orang Kristen yang terus mendapatkan pengajaran teologi kemakmuran saudaraku, ini berbahaya sekali.
Ada satu lagi saudaraku yang saya ambil di sini, seorang yang bernama Benny Hinn. Dia juga saudaraku ternyata penganut teologi kemakmuran. Dia katakan, saya tidak membutuhkan emas di sorga, saya mesti memilikinya sekarang. Sekali lagi saudaraku, kita tidak menganut teologi kemakmuran. Alkitab tidak pernah mengatakan hal yang seperti itu. Berkat Tuhan memang ada dalam hidup kita orang percaya. Tetapi saudaraku, kita tidak harus menjadi kaya lebih dulu itu baru menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen. Tidak. Itu sebabnya kita akan lihat sikap yang benar terhadap uang. Bagaimana sikap yang benar terhadap uang? Yang pertama saudaraku, Matius 6 ayat 33. Katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman Allah jelas katakan, sikap hati kita yang benar, pertama saudaraku, kita harus menjadikan Allah, mengutamakan Tuhan daripada mamon atau uang itu. Harus cari kerajaan Allah. Berkat itu akan mengikuti kita saudaraku. Ada janji Tuhan yang akan memberkati kita, itu pasti akan dialami oleh kita semua. Ketika kita menjadikan Dia Tuhan dalam hidup kita. Mengutamakan Dia dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita dapat melihat orang yang menjadikan Allah itu Tuhannya atau mamon yang menjadi Tuhan dalam hidupnya? Kalau saudara lihat seseorang yang misalnya dia itu gila kerja, cari uang terus ya, ke gereja aja diajak tidak pernah mau misalnya, sulit sekali, banyak alasannya. Dalam hati kita langsung bisa nilai bukan? Ini cinta mamon, ya kan, cinta uang. Hari-hari hidupnya tidak bisa terlepas dari cari uang. Makan pun cuma sampai lupa cari uang. Ya kan? Ada orang-orang seperti itu saudaraku, hatinya melekat sama uang. Nah, kita bisa langsung cepat menilai bukan? Ini orang tuannya mamon. Tapi saudaraku, bagaimana caranya bila kita melihat orang itu rajin ibadah, orang itu setia melayani, ya kan? Tapi juga dia begitu berrohani, tapi dia juga rajin dalam bekerja, ya, mencari uang. Nah, bagaimana kita bisa menilai apakah Tuhan yang dia layani itu adalah benar-benar Tuhan atau mamon? Seorang yang bernama H.W. Bitzer, saudaraku, dia katakan seperti ini. Sangat mungkin bagi seseorang untuk menjadi sangat duniawi, namun memiliki perasaan keagamaan yang kuat. Meskipun seseorang mungkin adalah pelayan mamon, tapi dia dapat melayaninya dengan hati dan jiwa. Namun secara lahiriah sangat terlihat bahwa dia sedang melayani Allah. Ya. Nah, ini susah bukan? Dia setia melayani, dia setia beribadah dan lain-lain. Tapi dia juga orang yang rajin bekerja, ya kan? Ada seseorang yang bernama Ralph Erskine, saudaraku. Dia cucu dari seorang pendeta di Skotlandia. Dia memberikan satu ilustrasi. Dia katakan seperti ini. Ketika melihat seekor anjing mengikuti dua orang, Anda tidak tahu siapa tuan dari anjing itu. Ya. Lalu bagaimana kita tahu anjing ini milik siapa? Kita dapat terlihat ketika orang ini berada di persimpangan jalan. Bila orang yang satu ini mengkol ke kanan, yang satu mengkol ke kiri, maka yang punya anjing itu akan mengikuti tuannya. Maka kita akan tahu, oh orang inilah, anjing ini adalah milik orang ini ketika ada di persimpangan. Tapi ketika mereka jalan lurus, kita bingung, anjing ini punya siapa ya? Punya dia ya? Gak bisa kita membedakan. Tapi ketika mereka berada di persimpangan, kita akan tahu, oh anjing ini adalah milik dia. Karena anjing ini ngikutin tuannya. Nah, hal yang sama, kita dapat menilai hidup kita. Siapa Tuhan dalam hati kita? Biasanya ketika kita bertemu dengan persimpangan.
Biasanya ketika kita ada di dalam pilihan, saudaraku. Ya. Ketika ada tawaran datang dalam hidup kita, siapa yang kita pilih, itulah yang menggambarkan siapa Tuhan kita yang kita ikuti. Ya. Seringkali Bapak Gembala bilang begini, ada banyak kali bukan di hari Minggu kita mendapatkan pilihan-pilihan seperti tawaran, di kerja, di dalam dunia kerja kita ditawarkan, ada proyek ini kita harus ketemu orang ini, kita harus begini, kalau tidak proyek kita ini bisa hilang ya kan. Di satu sisi kita dihadapkan, hari inilah harinya Tuhan, hari untuk kita beribadah. Nah disitulah engkau ada di persimpangan. Bisakah engkau menentukan pilihanmu? Di situ menentukan siapa Tuhanmu dalam hidup ini. Seringkali juga anak-anak muda ya kan, seringkali ada lomba, seringkali anak saya sendiri ketika menghadapi perlombaan, ikut perlombaan ini dan jatuhnya itu pas hari Minggu. Kita selalu mengarahkan yang benar ya kan. Kadang aduh mami ini kan lomba cuma minggu ini mami kan, saya ibadah setiap minggu ya kan. Benar kan? Ini kehilangan kesempatan. Tapi saudaraku, ada banyak orang yang bisa menetapkan pilihannya. Siapa Tuhan yang dia layani? Di situ akan terlihat. Nah saudaraku, ketika orang-orang menjadikan Tuhan dalam hidupnya saudaraku, maka dia akan mengikuti kebenaran dan membiarkan dunia berlalu. Orang yang menjadikan Tuhan dalam hidupnya saudaraku, dia bekerja di dunia sekuler, dia bekerja mencari uang, saudaraku, dia dapatkan uang, saudaraku. Tetapi saudaraku, dia akan selalu menunjukkan ketika ada pilihan-pilihan, tawaran-tawaran, dia akan tetap berjalan dalam kebenaran. Bila itu bukan kebenaran, maka dia tidak akan ikuti. Amin. Tapi kalau yang menjadi Tuhan dalam hidupnya adalah mamon, saudaraku, maka dia akan memilih mamon ini. Ya, karena itu Tuhannya. Dia akan tinggalkan hal-hal yang rohani, hal-hal yang menyangkut kebenaran. Dia tidak peduli. Karena itu bukan Tuhannya. Dia akan mengikuti Tuhannya. Nah disitulah akan terlihat siapa Tuhan kita yang sesungguhnya. Jadi saudaraku, orang yang menjadikan mamon sebagai Tuhannya, itu sangat-sangat berbahaya sekali. Karena apa? Di dalam pengiringannya, di dalam ibadahnya, dia akan tetap menjadikan Tuhan itu sebagai mamon. Maksudnya menggunakan Tuhan, menggunakan ibadahnya untuk mamon, untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan berkat. Jadi ketika dia beribadah, ketika dia memberi ataupun apapun yang dia lakukan, perkara-perkara rohani yang dilakukan, itu tujuannya dapat uang, dapat berkat. Sebagai contoh saudaraku, ketika mamon menjadi Tuhan kita, saudara memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dalam pikiran saudara, dalam otak saudara, saudara akan pakai firman Tuhan. Tuhan, aku beri hari ini untuk pembangunan gereja 100.000. Tuhan janjikan melipat gandakannya jadi 10 kali lipat. Saudara pakai ayat firman Tuhan juga. Dalam hati saudara tuntut Tuhan. Tuhan berkati saya. Kan kemarin aku sudah memberi. Tuhan berkati saya. Kan kemarin aku udah kasih persembahan. Dalam hubungan saudara dengan Tuhan. Saudara menjadikan Tuhan untuk saudara mendapatkan berkat. Saudara setia beribadah kepadanya. Saudara datang ke gereja. Karena saudara menuntut dia untuk memberkati saudara. Itu orang yang bertuankan mamon. Walaupun dia setia beribadah. Hal yang mengejutkan saya saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya mendengar seorang hamba Tuhan, dia katakan seperti ini. Ternyata seorang calo itu tidak cuma ada di dunia-dunia pekerjaan. Sekarang sudah banyak calo rohani saudaraku. Saya sempat kaget, dia katakan saya pernah ditawarkan untuk berkhotbah di satu tempat, dipromosikan saudaraku. Jadi ada calo rohani untuk hamba-hamba Tuhan. Dia akan mempromosikan hamba Tuhan, kamu mau undang dia hebat, dia bagus, dia gini, dipromosikan saudaraku. Ya, ada yang suka mencari calo-calo rohani untuk mempromosikan dirinya supaya diundang khotbah saudaraku, lalu mereka bagi hasil. Ada calo rohani. Ya, bagi hasil saudaraku. Jadi kalau misalnya saya diundang di gereja itu karena promosinya
Ibu Diana, saya akan memberikan dia tips. Promosiin saya lagi ya di gereja itu ya. Ayo. Misalnya seperti itu. Bagi hasil saudaraku. Bagi hasil. Mengerikan sekali hal-hal ini terjadi di dalam perkara-perkara rohani. Mengapa ini bisa terjadi? Karena tuannya adalah mamon. Tuannya adalah uang, harta. Apapun yang dia kerjakan hanya untuk dapat uang, hanya untuk dapat berkat. Dia menghalalkan segala cara. Itu sebabnya saudaraku, periksa hatimu. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai tuannya, apapun yang dia lakukan semua dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan untuk mamon. Tapi orang yang menjadikan mamon sebagai Tuhannya, sesetia mungkin dia melayani, sehebat apapun dia rajin ibadah melayani, kita akan lihat tujuannya untuk dapat uang, untuk dapat sesuatu. Yang kedua saudaraku, jadikan bagaimana sikap yang benar? Uang harus dipakai untuk mengikat persahabatan. Tadi dikatakan dalam Lukas 16 ayat 9, ikatlah persahabatan bukan dengan mamon yang tidak jujur, tapi kita harus hati-hati. Dikatakan dengan mempergunakan. Ya. Firman Tuhan ini bukan mengajar kita mengikat persahabatan dengan uang, mamon, harta benda, tidak. Tapi dengan. Jadi mamon yang tidak jujur ini, yang bicara uang, yang tidak bisa menjamin hidup kita, yang tidak bisa kita percaya ini karena dia tidak dapat menjamin hidup kekal kita. Kita mempergunakannya hanya sebagai alat. Ya, itu alat di tangan kita. Dengan siapa kita harus membangun persahabatan? Ternyata dalam terjemahan lama dalam Lukas 16 ayat 9 ini saudaraku ditulis seperti ini. Ada tulisannya, silakan ditampilkan. Ya. Maka aku berkata kepadamu, carilah sahabat bagi dirimu dengan mamon yang lekat lalim. Supaya apabila mamon kelak hilang daripadamu, sahabat itu pun kelak menerima kamu di dalam tempat kediamannya yang kekal. Dengan siapa kita harus mengikat persahabatan dengan mempergunakan mamon itu saudaraku? Dengan seorang sahabat yang memiliki kemah abadi. Ya, sahabat itu dia yang punya kemah abadi saudaraku. Kemah abadi itu kata lain dari sorga. Ya, rumah, kemah itu rumah ya kan. Abadi itu kekal. Rumah yang kekal, sorga. Siapa sahabat itu saudaraku? Tuhan kita Yesus Kristus. Akulah jalan ke sana, akulah yang punya tempat itu. Dan Yohanes 15 ayat 14 katakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi kamu adalah sahabat. Tuhan memanggil kita sahabat. Cara yang benar saudaraku, ikatlah persahabatan dengan sahabat ini. Sahabat yang punya kemah abadi. Sahabatmu ini saudaraku, ikat persahabatan dengan dia. Jalin hubungan dengan dia. Dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur ini. Dengan harta benda uangmu yang Tuhan berikan kepadamu. Pergunakan ini untuk kemuliaan namanya. Bangun hubunganmu dengan Tuhan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur ini. Sehingga dikatakan kalau mamon ini tidak dapat menolong kita lagi, yaitu pada saat kematian kita diterima di kemah abadinya. Amin. Nah, bagaimana uang bisa dipakai untuk menjadi persahabatan dengan Allah? Ya, dengan cepat kita sudah belajar hal ini. Ketika kita mulai belajar untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan, bagi rumah Tuhan, itu kita sedang mengikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur ini. Kita membantu hamba-hamba Tuhan, misionaris, sekolah-sekolah Alkitab, orang-orang pergi yang menginjil ya ke pelosok, ke gunung, ke lembah, saudaraku, membawa berita baik. Mereka membutuhkan alat tulis, mereka membutuhkan sesuatu untuk mengajari orang-orang yang tidak pernah mendapat pendidikan, saudaraku. Saudara bantu, saudara sedang mengikat persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Dan yang selain itu saudaraku, saudara dapat membantu orang-orang yang miskin dikatakan. Nah, saya tekankan sedikit dalam hal orang miskin saudaraku.
Di dalam perikop bendahara yang tidak jujur ini, dalam Lukas 16, saudara akan dapati setelah selesai perikop ini, saudaraku, saudara akan mendapatkan satu cerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ya, nah di situ dikatakan, saudaraku, Lazarus, ada seorang yang bernama Lazarus. Orang ini miskin, benar-benar miskin. Kenapa kita tahu dia miskin, saudaraku? Dia melarat, dia tidak punya tempat tinggal, dia hanya berada di depan rumah orang kaya itu. Badannya penuh borok, sakit, saudaraku, ya. Nah, saudaraku, dikatakan dia mau makan, minta sama orang kaya ini, tidak pernah diberi, ya. Sampai-sampai dia cuma mau makan remah-remah roti. Nah, ternyata, saudaraku, orang kaya pada waktu itu punya kebiasaan, orang Yahudi punya kebiasaan makan pakai tangan. Setelah makan, mereka mencuci tangan dengan roti tawar. Jadi di meja mereka selalu ada roti tawar. Untuk membersihkan tangan mereka, mereka remas-remas tangan mereka dengan roti tawar itu. Sehingga remah-remah roti tawar ini pasti jatuh, ya kan, di meja. Pasti jatuh. Nah, Lazarus itu cuma pengen makan remah-remah ini. Itu pun rebutan sama anjing-anjingnya orang kaya ini. Dia tidak dapatkan itu. Tapi orang kaya ini, saudaraku, dia berpesta setiap hari, dikatakan. Orang bisa pesta 1 tahun sekali, ya. Kita buat pesta ulang tahun 1 tahun sekali, makan-makan, ya. Ada yang pesta 1 bulan 1 kali. Ada enggak? Ada juga lah, ya. Bulan ini mamanya ulang tahun. Bulan depan bapaknya ulang tahun. Bulan depan anaknya yang pertama ulang tahun. Bulan depan terus bereret, opungnya ulang tahun. Ya, tiap bulan juga kan pesta makan-makan, ya kan. Ada yang tiap minggu pesta. Ada tidak? Ada juga, ya. Arisan ini minggu ini, arisan itu minggu itu. Ada juga ternyata setiap minggu. Tapi ini orang kaya dikatakan setiap hari dia pesta. Setiap hari dia makan enak. Setiap hari dia kumpulkan orang makan enak. Tapi saudaraku, orang kaya ini tidak pernah memberi makan Lazarus yang miskin ini. Dan firman Tuhan katakan, ya, itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Harta benda yang dia miliki tidak membawa dia masuk dalam kerajaan Allah. Nah, saudaraku, bicara orang miskin, saudaraku, saya ngobrol-ngobrol kemarin dengan seorang ibu gembala, saudaraku, dia mulai cerita. Dia katakan di gereja dia ada anggota jemaatnya, encim-encim yang sudah tua, tapi rajin setia sekali, saudaraku, ya. Dia datang pagi-pagi beribadah, rajin sekali. Dan encim ini, saudaraku, dia ya suka minta gitu, ya. Oh, enggak punya beras katanya di rumah, dikasih beras, ya. Kadang-kadang dia datang ke pastori makan, dikasih makan sama ibu gembala ini. Kadang-kadang dia minta uang sama ibu gembalanya, dikasih, ya. Tapi kalau ibu gembala lagi tidak ada duit, dia tidak bisa kasih, ya kan. Ngambek encim-encim ini, dia marah sama ibu gembalanya, ya. Dia ngomongin ibu gembalanya. Tapi sebagai ibu gembala kan tetap mengasihi jemaatnya. Suatu saat encim-encim ini meninggal, katanya beberapa waktu yang lalu meninggallah encim ini. Sehingga ibu gembala ini, saudaraku, mulai berbicara kepada jemaat. Ayo kita bantu ibu encim ini meninggal. Kita belikan peti atau diurus kematiannya, ya kan. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang datang, ya. Dia bilang, tidak usah tante, dia bilang. Tidak usah dibelikan peti, tidak usah. Semua biaya ditanggung ini. Karena ternyata encim ini orang punya duit, saudaraku, ya. Dia pura-pura miskin ternyata. Ternyata di rumahnya, saudaraku, waktu dibuka ada uang cash 5 juta di lemari pakaiannya, saudaraku, ya. Rupanya dia minta ibu gembala, dia kumpulkan. Sampai 5 juta di dalam lemarinya, ya kan. 5 juta. Lalu dikatakan sama ada anggota keluarganya, dia punya tabungan deposito 150 juta. Ada juga orang yang suka pura-pura miskin, ya. Jadi saudaraku, ketika kita belajar memberi itu bukan karena kita mau mendapatkan balasan dari Tuhan. Kita memberi karena kita mengasihi, ada dorongan kasih karena kita sudah menerima terlalu banyak dari sahabat kita. Sahabat kita sudah memberikan nyawanya bagi kita.
untuk menebus dosa kita. Supaya kita bisa diterima di kemah abadinya. Tapi jangan sampai saudaraku, cara kita mengelola keuangan, cara kita mempergunakan harta benda milik kita yang Tuhan beri kepada kita. Karena kesehatan, karena kekuatan kita bisa kerja, memperoleh berkat, memperoleh uang. Tapi saudara menumpuk hal itu saudaraku, mengelolanya dengan cara yang salah. Akhirnya itu tidak dapat membawa engkau masuk ke dalam kemah yang abadi. Sangat disayangkan. Saudaraku, orang yang dapat memberi dengan tulus, dengan benar. Karena mengasihi Tuhan saudaraku. Karena dia sudah memberi dirinya kepada sahabat yang sejati itu. Dia sudah memberi dirinya kepada Tuhan. Dia sudah mempersembahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Karena dia tidak tahu apa yang harus dan bisa dia balas. Untuk sahabat yang sudah mengorbankan segalanya dalam hidupnya. Itu sebabnya saudaraku, mari kita datang kepada sahabat yang sejati itu. Kita bangkit berdiri. Saudaraku, persembahkanlah hidupmu kepada dia. Karena ketika engkau memberi dirimu, maka engkau akan dapat dipakai menjadi berkat bagi orang lain. Selama engkau tidak pernah memberi dirimu kepada dia, selama engkau tidak mau mengikat persahabatan dengan sahabat yang sejati itu, saudara, kita tidak mungkin bisa memberi diri kita, memberi apa yang kita punya kepada orang lain. Haleluya Yesus. Maukah siang ini engkau membawa hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Ku berikan hatiku Tuhan. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan berikan hatiku Tuhan, amin, dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Jadilah Tuhan dalam hidupku, amin. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Amin, amin, amin. Ku berikan hatiku bagimu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan yang kulayani, amin. Di dalam hidupku, di setiap waktu, amin, 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 Yesus. Ku berikan hatiku Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku, amin. Semuanya bagimu di dalam hidupku, amin, amin. Setiap waktu, amin Tuhan. Amin Yesus, inilah hidupku Tuhan. Seluruh hidupku Tuhan, aku mau persembahkan kepadamu. Aku mau memberi diriku seutuhnya kepadamu.
Jadilah Tuhan yang akan menuntun langkah jalanku selama ada di dalam dunia ini Tuhan. Kau sudah memberi Tuhan seluruh hidupmu, nyawamu, berkat-berkatmu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami berkat bagi orang lain Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat cinta kasih dari Yesus Kristus, bimbingan dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pulang, Tuhan berkati.